DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Ilahi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita semua diberikan sehat walafiat. Kita dapat bersilaturahim bersama anggota DPD RI Dapil Provinsi Jawa Barat telah hadir di hadapan ketua kita semua, Ibu Haja Agita Nurfianti SPSI. Beliau tinggal di Bandung sekalian, kemudian jauh perjalanan, tapi sebagai sebuah amanat konstitusi pada bulan akhir Juli, pertengahan Juli sampai nanti pertengahan Agustus menyerap aspirasi masyarakat atau biasa dikenal dengan masa reses. Kalau reses itu kan jangan istirahat, tapi bukan istirahat, itu kalau untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dengan warga Jawa Barat dan luasnya 27 kabupaten kota. Tentunya Cirebon ini alhamdulillah sudah beberapa kali Ibu kita ke Cirebon, dan ini kesempatan warga untuk bersatu dengan warga sini. Kemudian adapun apa yang akan disampaikan oleh Ibu kita, ya tentunya dalam ras itu ada temanya, Bu. Tema pertama menyerap tentang terkait dengan masalah jaminan kesehatan atau biasa kita kenal BPJS, dan kedua adalah jaminan sosial atau biasa disebut pembangunan sosial. Nah, itu tema yang diberikan oleh lembaga DPD RI, apa permasalahan yang ada di masyarakat terkait pelayanan pemerintah terkait kesehatan dan sosial. Selain daripada itu ada juga terkait dengan beasiswa anak sekolah. Mungkin itu saja sekadar pembukaan dari saya. Mari kita sama-sama buka acara ini demi kelancaran dan juga demi kenikmatan. Mari kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat anggota DPD RI Ibu Haja Agita Nurfianti, waktu dan tempat silakan.
Baik, terima kasih. Sebelum diskusi dialog serat aspirasi, saya minta satu penanggap dari tuan rumah untuk masyarakat di sini. Mungkin ada siapa? Ada sambutan dulu nih dari tuan rumah atau para sesepuh atau apa tokoh wilayah maupun dari RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan yang berbahagia ini kita sangat menghormat dengan kehadiran Ibu Agita DPD RI yang sangat luar biasa penghormatannya. Kami masyarakat Jatipiring, Kecamatan Karangoreng sangat berbahagia dengan kedatangan Ibu. Kami ucapkan selamat datang di Jatipiring, Kecamatan Karangoreng. Kebetulan untuk di Karangoreng, Bu, aspirasi yang Ibu berikan di sini kami mendapatkan 6 orang dari SD, SMP, dan SMA. Kebetulan ibu-ibunya sudah hadir di sini. Saya mewakili anak-anak sekalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apa yang Ibu bantu buat adik-adik yang tidak mampu ini. Ibu, kebetulan untuk masalah BPJS ini kan sangat krusial sekali. Kalau kemarin-kemarin ada orang sakit dibawa langsung bisa keluar BPJS, langsung banyak, terutama di daerah, di rumah sakit daerah pelayanannya juga kurang baik. Mungkin Ibu bisa sonding atau bisa ngekip ke bupatinya atau bagaimana biar pelayanan terutama di Kabupaten Cirebon ini rumah sakit RSUD-nya kurang pelayanannya kurang baik, Bu. Banyak keluhan-keluhan di masyarakat juga sangat banyak. Nah, untuk masalah PIP saya rasa di Cirebon ini memang sangat kekurangan, Bu, terutama di Kecamatan Karangoreng, karena memang dari anggota DPR ini juga kurang. Gak ada bantuan apa-apa. Ya, dengan kehadiran Ibu mudah-mudahan ke depan khususnya untuk Kecamatan Karangoreng bisa di follow up, bisa dibantu semaksimal mungkin, dan ke depan insya Allah Ibu mencalonkan kembali, kami siap untuk mendukung. Ya, Pak Pengawas ya, siap. Kebetulan beliau juga adalah pengawas Koperasi Merah Putih, koordinator Koperasi Merah Putih Kecamatan Karangoreng, Bu, Bapak Amin. Beliau saya hadirkan karena ini momennya momen yang luar biasa, perwakilan masyarakat, anggota DPD. Mudah-mudahan di dapil 6 khususnya, insya Allah kita ke depan akan support. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atur nuhun atas sambutannya, tanggapannya. Mungkin ada perwakilan dari ibu atau ini ingin sampaikan. Mungkin ini pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati, karena belum kenal ya, ini perwakilan dari DPD RI beserta timnya, juga ada hadirin pada undangan sore hari ini, mewakili secara pribadi dan mungkin masyarakat juga sama ya. Saya pernah ditawari mengenai BPJS ya, karena memang kita BPJS pribadi mau bayar dua kali besar, jadi staf itu ada yang menawari bayar 1,5 juta, nanti bulan depannya itu BPJS-nya gratis. Nah, cuman kan ini bukan masalah kita mau nggak, yang jelas mau, cuma kan ini benar nggak gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, barangkali kalau di luar BPJS boleh boleh ya. Yang kedua, mendengar apa namanya bergulirnya opini itu bahwa Cirebon Timur itu akan apa ya memisahkan diri ya perkembangan gitu, pemekaran menjadi Kabupaten Cirebon Timur. Cuman saya secara pribadi sebagai masyarakat ini mempertanyakan dan ragu gitu ya. Karena apa? Karena sumber pemasukan buat pembangunan kita ini kalau melihat dari Mundur sampai mana Anjir sampai Losari ya, itu kalau saya pribadi menilai kayaknya kurang untuk pendukungnya gitu. Mungkin itu aja mungkin yang disampaikan ini bagaimana solusi kalau memang Cirebon Timur benar-benar terjadi, tapi kalau sumber dananya itu sangat minim. Kalau lihat kan dari dulu ke sini apa yang kita banggakan kan, perusahaan juga terhitung, yang di Ciledug juga ada apa namanya laundry contoh ya, mungkin ya itu aja ya. Demikian sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya mau promosi kapras nih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin atas pertanyaannya dan juga terkait aspirasinya. Dari ibu-ibu sekalian, biasa ibu-ibu ini banyak keluhan. PIP-nya di mana? Cair. Baik, ibu-ibu tadi terkait dengan PIP ada 6 ya, SD, SMP, SMA ada, berarti ada semua jenjang ya. SD 450, SMP 750, SMA atau SMK 1,8 juta. Jadi PIP itu ada yang sudah ditransfer, ada yang belum ditransfer. Yang sudah ditransfer ini berarti mereka sudah pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya. Nanti ibu-ibu di sini belum pernah dapat ya, udah pernah dapat belum sebelumnya? Waktu SMP udah, karena SMA itu beda rekening. Kalau SD SMP BRI, kemudian kalau SMA BNI. Nah, jadi statusnya berubah lagi, nominasi, jadi seperti baru lagi bikin rekening. Jadi ibu nanti ini ibu sudah bikin rekening, pegang ATM dan buku tabungannya. Nanti kurang lebih maksimal di 2 bulan kemudian itu nanti akan ditransfer. Nanti saya akan infokan lagi ke Putri. Nanti saya ke Putri, kan kita anggota DPD dapat info dari Pak Menteri, dari Pak Menteri Mendikbudristek. Bapak Ibu yang terhormat anggota DPD DPR, usulan aspirasi beasiswa anak sekolah PIP sudah ditransfer ke rekening siswa. Nah, nanti anggota DPD sampaikan kita kepada staf untuk sampaikan kepada mereka yang kemarin mengajukan. Nanti akan sampaikan ke Bapak Ibu bahwa sudah akan transfer. Berarti kalau 3 bulan ya, insya Allah mungkin di pertengahan September sudah pada cair semua. Seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu ambil langsung, nggak perlu tanya ke sekolah lagi. Ibu-ibu nggak usah tanya ke sekolah, informasi itu langsung dari anggota dewan, dari Pak Menteri ke anggota dewan. Jadi nggak usah ke sekolah lagi. Nanti diinfokan sudah cair, silakan ambil, fotokan bukti apanya itu buku tabungannya kan di print tuh. Nanti itu aja yang dipegang ke sekolah. Karena kan sekolah itu akan upload di aplikasi sebagai bukti bahwa ibu-ibu sudah ambil uangnya. Jadi ambil, di print buku tabungannya, difotokan, kirim ke wali kelas atau ke pihak operator sekolah. Ini uang sudah diambil, sudah masuk, seperti itu. Dan insya Allah saya yakin ibu juga
yang sampai ada pemotongan serupiah pun kan itu hak ibu-ibu sekalian ya, bahwa ibu memang sebagai warga yang berhak menerima bantuan sosial beasiswa. Jadi kita ikutan bukan ngeprank, bukan buat kita, bukan ngeprank, emang belum masuk ibu. Jadi karena masih baru, karena dibuat rekening dulu, rekeningnya sudah aktif baru ditransfer gitu. Jadi makanya diminta buat rekening dulu. Kalau nggak buat rekening, kita transfer ke mana gitu kan? Buat rekening dulu gitu. Jadi bukan ngeprank. Nah, jadi makanya ibu kita hari kesini menyampaikan itu gitu kan, dan sampaikan bahwa ibu-ibu dan warga yang berhak menerima seperti itu. Itu aja. Kemudian tadi terkait dengan BPJS Mandiri. Jadi BPJS itu ada macam-macam, ada Mandiri, berarti kita bayar sendiri nih. Ada BPJS PBI, berarti yang dibayarkan oleh pemerintah gratis, nggak bayar iuran, tapi kelas 3. Ada lagi BPJS penerima upah, berarti dia kerja di kantor, baik di pemerintah maupun di swasta, BPJS didapatkan oleh pihak kantor. Nah, BPJS Mandiri itu kebanyakan ada kendala. Ketika sakit bayar, ketika sehat nggak bayar. Akhirnya begitu sakit tunggakan. Sok jujur benar kan? Kira sehat mah abi mah sehat gitu. Tak belum bayar gitu kan? Sampai 2 tahun sehat gitu, alhamdulillah gitu kan. Begitu tahun ketiga sakit, asam kurang mau ke dokter. Begitu mau ke dokter, maaf bu, BPJS tidak aktif, ternyata ada tunggakan 1,5 juta, 3 juta. Nah, kumaha eta carana gitu. Duit gak punya kan, tapi mau berobat. Jadi tenang bu, pemerintah itu ini semua kan ada aspirasi itu kan dari dewan. Dewan tahu peluang ini gitu kan. Akhirnya sampai ke pemerintah, akhirnya bikin kebijakan bahwa silakan yang punya tunggakan bisa tetap diaktifkan kembali tanpa perlu membayar seluruhnya. Misalkan ibu udah 5 tahun nih nggak bayar BPJS. Kalau misalkan per bulannya 30.000 kali 5 tahun kan habis sekian 5 juta lebih lah misalkan gitu kan. Misalkan. Tapi itu cukup bayar 2 tahun aja. Utang 5 tahun cukup bayar 2 tahun terakhir. Jadi 3 tahun itu bonus seperti itu. Jadi misalkan 5 tahun nggak bayar, itu cukup 2 tahun terakhir aja bayarnya. Jadi nggak semua 5 tahun sudah bayar. Beda dengan cicilan Bang Emon, nggak ada bonus. Setahun tuh bayar, tapi bisa minta diskon jadi 3 bulan, tapi untuk bayar gitu. Nah, jadi gitu, jadi tentu 2 tahun dan itu bisa dicicil. Nah ini bukan perjuangan Bapak Ibu anggota dewan seperti itu. Kan nggak semuanya orang Bapak namanya tani hasil panennya bagus, kan ngerti masalah seperti itu. Nggak semua dagang nggak selamanya dagang itu laris gitu kan. Akhirnya dikasih keringanan, bayar cicil. Pada 1 tahun, pada 2 tahun, pada 3 tahun kita aktif. Kalau aplikasi untuk gunung BPJS jauh-jauh ke kota, jalan buntu kan begitu. Pakai aplikasi download JKN Mobile, ada pilihan rehab cicilan. Klik aja. Sok ada pilihan mau dicicil berapa, 100.000 sebulan, pada 150.000 sebulan, ayah. Nah, itu aktif, bisa langsung dibawa ke rumah sakit, buat pakai berobat. Nah, tapi sudah semua bayar, dari bayar gitu. Nah, seperti itu untuk BPJS. Baik, begini ya. Dan ini jawab. Kemudian terkait dengan pemekaran Haji. Jadi memang pemekaran ini menjadi ranahnya kewenangan DPD. Jadi semenjak reformasi itu beberapa daerah masuk Jawa Barat itu kan ada Kabupaten Pangandaran, Mekar, Kota Banjar, kemudian Kota Tasik, ada lagi Cimahi masuk pemekaran juga, itu kemudian Kabupaten Bandung Barat pemekaran, dan itu semua pintu masuknya harus melalui DPD karena DPD sebagai perwakilan daerah yang berhak mengajukan namanya penggabungan atau pemisahan daerah misalnya gitu. Akhirnya tapi ketika 2014 nama Pak SBY di moratorium karena seor di Papua pada mengajukan tanya 2 provinsi pada jadi 10 provinsi Pak. Kemudian ada di Kalimantan dan yang sekian provinsi pada Mekar jadi pusing lah, pusat gak punya duit, masa nguruskan Mekar gitu kan. Mana Mekar tadi gua bilang daerahnya besar, tergantung potensi ekonomi pada Mekar.
Tapi alasannya itu pemerintah di para pengaju namanya ya justru kita mekar itu pengen sejahtera karena selama ini tidak maju. Pusing lagi mah, oh iya benar juga ya, karena tidak maju maka pengen mekar supaya cepat birokrasinya pengen maju. Tetapi yang terjadi begitu berjalan tetap pengen tanggung itu pemerintah, semoga gaji buat bayar pegawai, semoga buat bayar gaji pegawai, semoga bagi bagusin jalan. Akhirnya apa? Dimuatkan ke Pak SBY. Sampai saat ini peraturan order itu belum dicabut. Jadi banyak yang mengusulkan nih. Presidium Pemekaran Kabupaten Bogor Barat, Presidium Cirebon Timur, Presidium Tasik Selatan, ada banyak, kurang lebih ada 7 atau 8 di Jawa Barat ini kabupaten kota yang memerlukan. Tapi tidak bisa, pokoknya sebuah basis terbatas gerakan sosial, ikhtiarnya lah seperti itu. Nanti ketika memang itu sudah dibuka, mereka sudah siap data berapa potensi ekonomi, mana wilayah perbatasannya, mana sekiranya titik-titik untuk menjadi pusat kota, pusat kabupaten, itu bagi. Jadi intinya sampai saat ini tidak ada hilalnya kapan dibuka lagi pemekaran. Jangan dijawab di semua daerah seluruh Indonesia kecuali kemarin di Papua. Kenapa kok di Papua bisa mekar dari 2 provinsi jadi genap? Kata kasusnya beda deh. Ada aturan internasional batasan jumlah anggota tentara di setiap wilayah. Karena daerah sana konflik, maka untuk menambah tentara dibekarkan wilayahnya sehingga bisa mengirim banyak tentara seperti itu, bisa mengirim banyak anggota kepolisian, makanya dikasih izin pemekaran teknik pertahanan negara seperti itu, makanya khusus bisa dibekarkan. Jangan sampai kalau mau jadi bekas seperti Papua kudu ribut lah dia gitu kan, ribut lah di sini nggak jadi bekan tapi kan kita kudu gitu, cukup adem ayam gitu kan, bisa usaha, bisa dagang, bisa tani, bisa damel gitu Bapak. Insyaallah kita juga benar-benar memperjuangkan itu untuk pemekaran karena bagaimanapun juga di Jawa Barat penduduk yang terbesar se-Indonesia, tapi kabupaten kotanya hanya 27. Padahal kalau Jawa Timur ada 30 lebih, Jawa Tengah ada 30 lebih. Jadi apa? Dan desanya juga semakin sedikit gitu. Makanya Bu Agita bersama teman-teman 3 kota JPJ sedang memperjuangkan itu. Jawa Barat khusus bisa dimekarkan, khususnya daerah-daerah yang memang sudah padat penduduknya. Seperti Bogor, penduduknya 5 juta. Itu seperti penduduk satu provinsi di Sumatera. Jadi dimekarkan. Mungkin gitu aja dari saya. Ada tambahan itu? Kalau yang saya sudah berdiskusi kemarin sih, kalau untuk pemekaran ini kalau misalkan nanti jadi dimekarkan dan ternyata tapi tidak bisa atau tidak menghasilkan itu seperti ada waktu gitu untuk 3 bulan, nanti kalau misalnya tidak itu nanti digabungkan kembali gitu. 3 tahun. 3 tahun nanti digabungkan kembali karena kan mungkin nanti juga dilihat lagi, dievaluasi lagi. Tadi itu sampaikan, jadi tadi banyakkan kasus utang ke pusat akhirnya gagal, makanya aturan terbaru nanti bisa dibalik lagi ke induknya ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nggak tahu dites nih seperti itu. Tapi kalau nikah nggak boleh ya, sekali udah mau ribut, jangan dites cukup 3 tahun atau bahaya, nggak boleh dipuncak tak gitu lari. Mungkin ada lagi atau sebelum ibu kita bergeser nih, ada lagi kita bergeser nih. Yuk ibu-ibu, maka ada yang mau sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini mau nanya soal PIP ya, Bu. Waktu SD anak saya kan dapat, Bu. Nah, pas masuk SMP sampai sekarang kelas 3 kosong terus, Bu. Kan anak saya masuknya ke pesantren, Bu. Barangkali beda apa gimana ya, Bu? Terima kasih. Waktu SD-nya sekolah bukan pesantren ya, SMP-nya
SMP-nya di pesantren. Pesantren SD-nya? SD-nya di sini. SD biasa umum ya. Oh, negeri. Ya, kalau untuk PIP ini memang programnya SD, SMP, SMA atau SMK. Iya. SLB juga dapat. Jadi kalau misalnya untuk pesantren itu nggak bisa karena di bawah Kementerian Agama. Tapi di pesantren sama sampai sekolah SMP sama gitu. Pesantren sama sekolah SMP, tapi termasuknya Madrasah. iya madrasah. Iya, karena itu di bawah Kementerian Agama. Oh, Yang bisa itu hanya yang Kemendikbud. oh Yang ya. pendidikan. Oh iya. Terima kasih Bu. Dewan ada di sini jauh dari Bandung, sok sampaikan aspirasi. Ibu-ibu, barangkali ada yang mau nanya, jangan malu-malu. Mumpung ada ibu dewan, kapan lagi ketemu? Ya ke Jakarta mah nggak bakalan ketemu, Bu. Susah nyarinya, Bu. Ini udah jauh-jauh datang ke sini, tuh harus dimanfaatin mumpung ketemu ibu. Aduh, ini susah dicarinya Jakarta. Jangankan Bu, camat, bupati aja nemuinnya susah. Ini kita didatangin langsung sama ibu DPD RI. Ayo jangan malu-malu, sok madu nawan, nanya nawak sok. Ayo mumpung ada ibu-ibu kita. Ayo. Barangkali ibu bendahara operasi yang mau nanya. Kebetulan beliau juga kepala sekolah, Bu. Barangkali beliau mau nanya, enggak Bu Tati? Oh, lagi ngemis. Oke, ya WA aja. Barangkali dari ibu-ibu yang lain, mumpung ada beliau, ini kesempatan yang baik dan sangat baik sekali. Kapan kita ketemu lagi sama beliau? Ayo, yuk. Jangan malu-malu. Oh, Ibu Kader Posyandu ada. Nih Ibu Kader. Ayo Ibu Demi, Ibu Kader. Kebetulan Ibu ini ada anak-anak yang suka kalau sore juga di les. Kebetulan kami punya Yayasan Fajar Mutiara Aksi. Ada lesnya privatnya, ada ngajinya. Lesnya les kamu? Alisku. Oh, ayo pakai. Iya ada kewakilan. Oh iya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Pemdes, Kepala Dusun. Mau bertanya masalah BPJS, Bu. Soalnya sekarang masyarakat pada gaul, BPJS banyak yang di off. Ya, sedangkan kita sakit bukan yang kita yang mau. Itu kemauan yang di atas mungkin atau gimana, pas ke rumah sakit ternyata ditolak. Apalagi rumah sakit daerah susah pisan, Bu, urus-urusnya. Yang bisa nerima SKTM itu cuma rumah sakit Sidawangi. Sedangkan Sidawangi itu kan khusus paru-paru, Bu, bukan ada poli dalam atau penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi saya mohon Ibu bisa memfasilitasi BPJS yang di off gitu, Bu. Sekian, terima kasih. Iya. Permanen itu permanen. Ini ya, tapi sudah tidak dapat lagi. Iya. Mungkin bisa dicek di DTSN-nya mungkin ya, karena kan ada perubahan atau update
update dari Iya, sekarang DTKS, ada perubahan jadi update. DTSM. Iya, sekarang baru. Sedang proses gitu, masih proses gitu. Kemarin kan ada sudah ada pendataan atau ada informasi nggak sebelumnya ke sini? Kita nerimanya dari Puskesos, Bu. Yang tadinya DTKS sekarang pindah ke DT itu. TTSM. Tapi itu juga robah-robah terus kata Puskesos tuh. Di DTSM-nya jadi tidak menerima bantuan. Iya. Karena kalau sekarang kan ada banyak menerima bantuan saja. Iya. Yang baik menerima bantuan. Tapi sekarang jadi DTSM, itu DTSM itu bukan hanya yang layak atau tidak layak aja, tapi semua warga Indonesia ada terdaftar di DTSM. Hanya yang membedakan siapa yang berhak menerima bantuan dan tidak menerima bantuan itu ada dari desil. Jadi ada desil 1 sampai 10 kalau di DTSM itu yang berhak menerima bantuan. Bantuan bansos itu desil 1 sampai 4, sedangkan yang menerima sampai PBJKN itu 1 sampai 5 ya. Itu mungkin bisa dicek dari situ, mungkin aku ada di desil berapa yang mendapatkan bantuan lagi. Tapi kali ini bisa direaktivasi. Jadi kalau misalkan merasa masih layak untuk menerima bantuan itu, bisa direaktivasi pengajuan kembali gitu untuk supaya bisa mendapatkan kembali BPJS JKN-nya, BPJS PBI. Apa sudah ada pengajuan reaktivasi itu? Belum sih, Bu. Belum ya? Belum. Bahkan yang mendadak sakit itu malah dilemparnya ke Sidawangi, Bu, yang masih nerima SKTM. Kalau di rumah sakit daerah nggak nerima SKTM tuh. Surat keterangan tidak mampu. Sedangkan Sidawangi itu rumah sakit khusus paru-paru. Padahal yang sakit kan sakit biasa, bukan sakit paru-paru gitu. Sidawangi provinsi. Kalau yang pakai SKTM itu HC, Nggak bisa, Bu, kayaknya kalau daerah. Pernah ngajuin pakai UHC nggak, Bu? Kemana? UHC namanya. Di situ juga. kayaknya Bilang aja ini. pakai UHC gitu. Kita kan kalau itu ke Puskesos dulu ya, susah sekarang aktif gitu. Aduh, gimana ya? Nah, yang tidak Sedangkan aktif itu? masuk rumah sakit mendadak di daerah tuh harus nunggu intern dari rumah sakit dulu. Biasanya kalau pakai UHC sih bisa sih ya. Bilang aja UHC gitu. Ya kalau ya. Ya kalau aja sih kok. Iya, ya kasihannya itu yang sakit biasa dilemparnya ke paru-paru. Maka kalau umum kan tahu sendiri, semalam aja 2-3 juta. Iya sih, betul. Iya kok. Jadi, Tapi seharusnya sih kalau BPJS ditolak ya UHC masih ada sih harusnya. UHC itu kan berdasarkan APBD daerah. iya, itu banyak yang Anggarannya top, gitu. banyak tolak ya. Kasihannya yang ibu hamil apa sekarang kan sesar Kalau mau berapa ya juta. harus tadinya ke umum kalau mau. Ya, ini Bu terkait masalah BPJS Kesehatan. Jadi alhamdulillah kita di Setap kadang ada tengah malam atau mungkin sore-sore sering ditelepon. Kang, kalau mau bantu membantu Bu Alita, ini kita ditolak oleh rumah sakit karena tidak punya BPJS seperti itu atau BPJS yang tidak aktif. Sebenarnya pemerintah itu ada solusinya, tapi kurang sosialisasi kan seperti itu. Jadi gini Bu, tadi Ibu terdaftar DTKS, data terpadu keluarga sejahtera, itu datanya ada di Kemensos. Kemudian kesininya kok Ibu kan punya PBI ya, BPJS PBI yang kelas 3, kok kemudian dicabut BPJS-nya.
Nah, memang tadi disampaikan oleh Ibu Agina bahwa pemerintah sedang mendata ulang kembali warganya, mana yang berhak, mana yang tidak berhak, mana yang masih hidup, mana yang sudah hidup, gitu. Malu Bu Indonesia Bu, gitu. Kemarin aja tiba-tiba pas pemilu orang yang sudah meninggal tuh bisa nyoblos kan gitu, kosta aneh gitu, kosta aneh gitu kan. Kemarin pas Covid juga orang yang sudah meninggal tuh masih terima bansos. Ya itu makanya pemerintah terus mendata ulang. Nah, ibu ini mungkin ibu pernah ngasih data tempat lain atau keluarga ibu ke data tempat lain, akhirnya kedeteksi mampu. Akhirnya dicabut lah, seperti kasus di Tasik Bu, anaknya itu jadi bakalan jual beli mobil, bikin akun OLX jual mobil, nama Aring, jabatan direktur. Dan aku kan ngasih ke nomor kakak, di nomor kakak itu ada nama ibunya dan nenek, kemudian terdeteksi oleh pemerintah kan sudah zamannya online. Wah ini anaknya udah jadi direktur nih, masa masih terima bantuan lagi beras dari desa, akhirnya dihapus. Padahal mana cuma nama jual gitu iseng-iseng aja direktur PT apa malah kaya PT iseng-iseng biar jadi bilang keren lah, biar pasangan kaya gitu. Akhirnya berdampak ke ibunya, udah nenek-nenek gitu kan, nggak dapat bantuan lagi. Nah karena seperti itu, nah, ibu misalkan terdaftar nih punya cicilan perbankan karena kredit mobil gitu kan, dipakai sama orang, datanya dipakai buat STNK, akhirnya ke data itu di pusat, akhirnya dicabut. Dan tentu kita sadari seperti itu, makanya di data ulang silakan lapor ke desa, itu ada dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial pegawainya, dan itu memang tidak kita ibu lapor minggu ini minggu depan diproses karena ada waktunya. Jadi waktu itu per 3 bulan baru diupdate. Silakan datang, itu syaratnya itu bawa data diri, KTP, kartu keluarga, dan foto rumah. Foto rumah, oh iya rumahnya memang bukan rumah gedung, bukan rumah permanen gitu, layak untuk menerima seperti itu. Itu nanti tidak tahu dari petugasnya, didaftarin lagi ke DTKS seperti itu, sehingga dapat lagi bantuan. Itu banyak gitu. Agar kita mau jalan, kalau misalnya lama di desa, datang ke dinas sosial seperti itu, biar cepat gitu. Semua data di pusat, bukan kabupaten, bukan provinsi, pusat dinas sosial, mitra kerjanya di Agina. Kemudian anu geuring temoga BPJS kumaha carana kan gitu. Yang pertama bahwa sakitnya itu bukan sakit darurat. Kalau pusing demam bawa ke puskesmas, paling 20.000 beres kan gitu. Tapi kalau sakitnya udah sesak nafas segala macam menjelang sakaratul maut lah gitu kan, atau mungkin sakitnya yang diabetes atau apa kan mungkin puskesmas, bawa ke rumah sakit itu namanya pintu darurat emergency, bawa IGD. Gak punya BPJS gimana caranya? Minta penangguhan, dikasih waktu 3 hari warga negara yang punya BPJS, dikasih waktu 3 hari, ibu bikin SKTM ke desa, kemudian dibawa ke dinas sosial, minta surat pengantar, nanti pemerintah menjadi penjaminnya. Ada namanya anggaran jaminan kesehatan daerah. Nanti surat dari dinas sosial dibawa ke rumah sakit. Ini surat ini bahwa pemerintah bertanggung jawab membiayai, seperti itu. Jadi ada yang mau jalan, jangan yang sakit disuruh jalan gitu kan. Jadi masuk rumah sakit, minta kasih waktu 3 hari. Namanya saya minta BPJS darurat gitu, untuk bikin SKTM ke desa, dibawa ke dinas sosial kabupaten, nanti dengan dikasih surat sebagai jaminan. Jadi nanti dari rumah sakit bawa bukti bahwa misalkan Ibu Rohana benar terdaftar sedang dirawat di rumah sakit, misalnya rumah sakit A gitu kan, bawa surat pengantar dari rumah sakit, bawa ke desa, kita SKTM, bawa ke dinas sosial, nanti dinas sosial mengambil kemudian dibuatkanlah BPJS BPI yang gratis. Jadi itu caranya kalau tidak punya BPJS. Tadi kalau BPJS tidak aktif, diaktifasi dulu, cicil, bayar sebulan dulu, itu. Nanti aktif lagi, bawa ke rumah sakit, udah sehat, jangan lupa cicilan yang dibayar. Gitu. Seperti itu. Itu ibu-ibu. Ada pemerintah asal daerah. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu? Yuk nanya yuk. Atau langsung foto-foto bersama. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ingin
ini ya insya Allah ini bukan komunikasi yang terakhir. Di dalam kesempatan kita akan bertemu kembali baik media sosial, WhatsApp ataupun nanti bertemu secara langsung. Sebelum mengakhiri ada tanda terramata dari Ibu anggota Dewan, Ibu Haja Akita Nurfiatin untuk anak-anak terima PIP mana? Anak-anak terima PIP ini karena katanya tadi nol, ayah sedikit aja dari Ibu. Sok kumpul nomor genap tadi mana? Nomor genap tadi. Mana? Biar kita cek bahwa kabarnya anaknya. Untuk yang belum kontak nih, SD. Ini paling gede. SMA nih, SMA. SMA juga. Ini kelas berapa? Kelas 3 kelas? 9 kelas? 2 12 11 masih baru masuk ya? Mungkin silakan. Oh udah. Alhamdulillah. Ini namanya uang penyemangat. Di tengah-tengah buat tengah-tengah semua. Semua ini. Oke, makasih ya. Ini ada namanya uang tunggu sampai cair PIP yang mudah-mudahan insya bermanfaat buat jangan dipakai beli voucher gym ya, dipakai buat kebutuhan sekolah, nujar boga buku, beli buku, nujar beli seragam gitu. Baik, mungkin hanya itu dari kita, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kami sampaikan insya Allah jika kesempatan waktu kita akan bersilaturahim. Insya Allah jika memang ada program lagi biasa yang juga kita sampaikan, dan insya Allah ibu kita akan terus ke masyarakat menyerap aspirasi khususnya di masa reses. Apalagi dari saya dikurangi mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau foto bersama? Ya, foto dong.